Shalom rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, bersama dengan saya Guru Injil Sohanius. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema menunggu kabar baik. Selama pandemi ini berlangsung, kita setiap hari terbiasa mencari berbagai berita ya. Kita mencari berita dari YouTube, kita mencari berita dari Instagram, dari Google, dari Facebook, ataupun kita mencari berita dari televisi yang kita tonton. Tapi rekan-rekan sekalian, setiap hari yang kita temukan adalah nampaknya berita-berita yang makin menggelisahkan kita. Berita-berita yang semakin hari semakin menakutkan kita. Berita yang membuat kita tidak tambah tenang, membuat kita tambah gelisah di dalamnya. Makanya ada istilah dalam dunia media sosial, media adalah bad news is good news. Kabar buruk adalah kabar baik yang terus diberitakan terus-menerus. Mungkin karena banyak orang tertarik melihat berita buruk. Jadi berita buruk itu terus diberitakan oleh media setiap hari dalam kehidupan kita. Ataupun kita mengharapkan kabar baik itu dari pemerintah, rekan-rekan. Kita mengharapkan pemerintah mengumumkan kabar baik itu datang, ataupun kita mengharapkan kabar baik itu dari bos atasan kita, semua persoalan pandemi ini segera berlalu. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya adalah setiap hari kita terus menerima kabar buruk yang ada. Kita jadinya kecewa akhirnya dengan semua kabar yang ada, karena kesoalan semakin hari semakin buruk di dalamnya. Rekan-rekan, jangan-jangan kita berusaha memuaskan hati kita dengan kabar baik dari tempat yang tidak mungkin bisa memuaskan hati kita. Dan kalau mungkin saja ada kabar baik yang kita terima, rekan-rekan, mungkin kita dengar ada kabar baik sehari-hari, nampaknya juga akan tetap ada kabar buruk yang datang lagi kemudian. Kabar baik yang datang pandemi selesai pun, setelah pandemi pun akan ada kabar buruk lagi yang datang. Rekan-rekan sekalian, tahukah bahwa ada satu kabar yang begitu luar biasa, kabar yang berbeda dengan kabar dalam dunia ini, kabar yang menjadi inti dari seluruh pemberitaan dalam dunia ini. Kabar ini dapat menggerakkan seluruh kehidupan manusia. Kabar ini begitu luar biasa. Kabar ini dapat menyelesaikan persoalan terbesar manusia, itu dosa, kebinasaan, dan maut di dalamnya. Kabar ini menyelesaikan keterpisahan manusia dengan Allah yang begitu menakutkan bagi manusia, dan akhirnya manusia harus menerima hukuman yang kekal. Kabar ini berbeda dengan kabar yang ada dalam dunia ini. Kabar ini adalah kabar baik, yaitu Injil. Injil dari kata evangelion yang artinya kabar baik. Kabar baik yang berbeda dengan kabar yang ada dalam dunia ini. Kabar ini tidak hanya mengubahkan berita sementara dalam dunia ini. Kabar ini tidak berubah-ubah karena situasi. Kabar ini bersifat kekal. Apa isi kabarnya? Kabar ini adalah kabar yang diberitakan oleh Paulus. Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini. Paulus menyuruh semua orang untuk terus ingat kabar ini. Karena kabar ini begitu luar biasa. Kabar ini luar biasa, dapat mengubahkan semua orang. Itu kabar tentang apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah kabar yang luar biasa, yang menggenapi seluruh perjanjian lama, menjadi pusat dari semuanya. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia telah bersama dengan kita. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan dari keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini, yang telah merasakan yang kita rasakan, bahkan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Paulus katakan inilah berita Injil yang dia beritakan. Berita ini begitu luar biasa karena berita ini berita yang dapat mengalahkan hal yang paling ditakutkan manusia, yaitu dosa, kebinasaan, dan maut selama-lamanya. Hukuman kekal, seluruh yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang paling berat, dia dapat kalahkan. Itu dalam Injil Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Karena itu Roma 1 ayat 8 katakan Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan manusia. Begitu luar biasanya Injil bagi Paulus, dan harusnya bagi kita juga semua. Begitu luar biasa. Paulus berjuang luar biasa karena berita Injil. Berita ini. Makanya ayat 9 katakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Bayangin. Injil yang begitu luar biasa membuat Paulus harus bayar harga luar biasa. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Seperti seorang penjahat aja dia berani bayar harganya. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Dia tetap akan beritakan Injil walaupun dalam penjara, rekan-rekan. Karena berita ini berita yang lebih luar biasa. Berita ini tidak terkondisikan oleh situasi. Berita ini adalah berita yang mengalahkan situasi yang terjadi sekitar kita, mengubahkan kita dari dalam. Berita ini harus diberitakan oleh Paulus pada bagian ini.
Ayat 10 katakan, karena itu aku bersabar menanggung semuanya itu, semua penderitaan bagi orang-orang pilihan, supaya mereka juga dapat mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus begitu yakin, dia bahkan bersabar menanggung semua penderitaan demi Injil ini, demi kabar baik ini, agar orang-orang mendapatkan hidup yang kekal di dalamnya. Rekan-rekan, berita Injil ini adalah berita yang beda sama dunia. Dunia ini memberitakan banyak hal ya. Berita setiap hari berubah-berubah, dan akhirnya banyak kan berita buruk yang kita dapat. Ada berita baik pun dia akan berubah-berubah lagi. Tetapi Injil ini menjadi Injil yang dapat menjadi kekuatan ketika kita percaya dalamnya, kita dapat mengalahkan dunia ini. Injil ini kalau kita percaya, dikatakan kita dapatkan keselamatan di dalamnya. Kita akan peroleh hidup yang kekal, mengalahkan apa yang paling ditakutkan manusia dalam dunia ini, yaitu kematian, hukuman kekal di dalamnya. Yesus menyelesaikan apa yang luar biasa. Ketika kita percaya di dalamnya, Injil ini akan mengubahkan masa depan kita. Karena masa depan kita ketika kedatangan Kristus kedua, kita akan menerima hidup yang kekal di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apakah engkau percaya di dalamnya? Apakah engkau percaya kepada Injil Yesus Kristus yang telah mati bagimu, yang telah bangkit bagimu, dan kau mendapatkan hidup yang kekal? Jika engkau percaya, pertanyaan selanjutnya, apakah engkau mau memberitakan Injil Yesus Kristus ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana? Mereka semua membutuhkan Yesus Kristus yang telah mati bagi mereka. Berita yang akan mengubahkan mereka. Setiap hari mereka menghadapi ketakutan akan kebinasaan, ketakutan akan hukuman maut. Ketika mendengar tentang Yesus Kristus, ini menjadi jawaban buat mereka yang akan dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Rekan-rekan sekalian, tidak salah setiap hari kita mendengar berbagai berita yang kita dengar dari luar. Tidak salah juga kita menerima berbagai informasi. Tetapi ketika kita punya Injil yang luar biasa dalam diri kita, Injil Yesus Kristus yang telah mati buat kita, itu menjadi kekuatan kita untuk melihat semua berita yang kita datang dari luar. Tidak ada berita lagi yang sungguh-sungguh menjatuhkan kita sebagai anak Tuhan. Karena itu marilah kita hidup sebagai pengikut Kristus, beritakan Injil, dan kuat selalu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.